Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan berbagi dan juga menjawab sebuah pertanyaan, Mas Didik, mana sih yang lebih baik kita melakukan spam untuk saat ini, apakah bagus atau kita emang menentukan kata kunci itu tertarget saja. Maka teman-teman tonton aja video ini, saya akan membedah bagaimana prinsip kerja saya untuk membedah ini, apakah kita milih spam atau sesuai dengan target saja. Tonton video ini sampai selesai. Oke, teman-teman sekalian ya, kita cerita masalah spam dulu nih ya. Ada nggak sih sebenarnya ya, spam itu menghasilkan lalu lintas traffic yang baik? Ada nggak sih bukti spam, terutama yang pakai menggunakan spin ya teman-teman sekalian? Jadi spam, spin gitu kan. Dia melakukan spam hanya diganti berdasarkan kota-kotanya saja. Contoh misalnya ya, misalnya ya jasa tambal ban Gunung Sitoli, jasa tambal ban ya Kecamatan Marelan dan lain sebagainya. Ini contoh, apakah ini masih efektif dan lain sebagainya. Baik teman-teman sekalian, berdasarkan pengalaman saya, kalau teman-teman menggunakan spam seperti itu, saya belum menemukan, walaupun saya sudah menggunakan spam sejak 2015, 16, 17, 18, mungkin sampai 2020 ya saya melakukan spam itu. Tapi saya bahkan sekarang ini sadar teman-teman sekalian, apa yang kita lakukan spam itu sebenarnya kita tidak menghasilkan apa-apa gitu kan. Kita tidak menghasilkan lalu lintas traffic yang baik, kita tidak dapat authority website yang bagus, kita tidak dapat pembaca ya website kita yang baik, mereka tidak bisa berlama-lama, kita tidak memberikan konten yang baik. Saya sadar itu ketika saya membangun channel YouTube ini. Maka ketika saya membangun ada value yang sampaikan, maka ditonton orang, maka orang komen, orang like. Di Instagram juga saya bisa dapat ribuan like dan lain sebagainya. Ada value yang saya sampaikan. Jadi bukan spam gitu. Kita dulu juga Instagram spam. Yang like nggak ada, yang komen nggak ada, view nggak ada. Ya berharap apa kan begitu teman-teman sekalian ya. Itu artinya spam untuk saat ini saya tidak merekomendasikan untuk teman-teman sekalian. Untuk saat ini dan seterusnya mungkin ya. Untuk saat ini dan seterusnya, spam tidak relate di tahun sekarang bahkan tahun yang akan datang. Makanya teman-teman sekalian, saya tidak setuju kalau kita misalnya nembak kata kunci, misalnya jual mobil isu, jual mobil Jakarta isu, jual mobil Jakarta Selatan murah, ya jual mobil Gunung Sitoli, jual mobil yang tidak ada saja, saya tidak ada kebutuhan pasar, tidak ada volumenya, tidak usah kita bidik teman-teman sekalian. Makanya ketika saya melihat kata kunci, teman-teman juga boleh nanti tanya sama gurunya, sama teman-temannya. Ketika pengen nembak kata kunci, yang perlu teman-teman tanya adalah, ada nggak yang mencari kata kunci ini? Ada nggak volumenya kata kunci ini? Kalau tidak ada volumenya 0, ya berarti nggak ada yang mencari gitu kan. Misalnya saya nembak kata kunci, jasa tambal ban ganteng. Nggak ada yang mencari, ya nggak usah gitu loh. Untuk apa kita nembak jasa tambal ban ganteng? Gitu kan, apalagi jasa tambal ban Jakarta isu. Kalau nggak ada yang mencari, nggak usah teman-teman sekalian. Kita harus mulai saat ini mulai berani berpikir, berani istilahnya adalah tanya gitu kan sama guru kita, sama teman kita. Kamu nembak jasa tambal ban isu, jasa tambal ban Jakarta isu tuh apa? Ada nggak volumenya? Coba tunjukkan sama kita, ada nggak volumenya? Nggak ada ya, 0. Berarti nggak usah. Berarti ngawur itu kata kuncinya gitu kan. Ya, jadi teman-teman itu harus dicek lagi gitu kan. Sama kita nembak berdasarkan kecamatan, kelurahan, nama jalan dan lain sebagainya, sudah tidak relate teman-teman sekalian. Itu yang pertama. Jadi berdasarkan spam, spin, dan tidak ada value yang kita sampaikan, menurut saya nihil. Coba teman-teman tunjukkan sama saya website spam ya yang main kota dari Aceh sampai Merauke atau dari tiap kelurahan dan lain sebagainya yang menghasilkan lalu lintas traffic yang baik. Tunjukkan sama saya minimal ratusan ribu lah atau 10.000 lah kalau ada. Kalau ada ya, kalau nggak ada ya teman-teman berarti bisa percaya apa yang saya sampaikan gitu kan. Itu yang pertama. Untuk saat ini bagaimana Mas Didik? Oh ya, satu lagi, bagaimana kalau ada spam berita? Untuk saat ini ada juga, saya melihat ada website ya baru spam berita, tapi menurut saya dia bukan spam. Dia memberikan value, ada value yang dia sampaikan. Ibarat kata ya authority-nya sudah bagus, dia beli website yang authority sudah bagus, dia melakukan konten yang bagus. Itu bukan spam. Spam itu kalau dia bikin konten gak ada value yang disampaikan. Cuman foto bergerak-gerak atau tulisan koma spasi, jejer-jejer kata kunci. Itu spam. Saya tidak merekomendasikan lagi teman-teman melakukan hal itu gitu kan. Nah, oke.
Tapi kalau ada website yang isinya kayak detik.com, kompas.com, mereka bikin konten setiap menit, setiap detik gitu kan, setiap jam dan lain sebagainya, mereka bukan spam. Walaupun sehari mereka melakukan konten yang banyak, mereka ada value yang mereka sampaikan, ada nilainya, itu bukan spam. Berbeda cerita teman-teman sekalian. Sama kita ngupload video, mereka banyak ngupload video, tapi ada value yang mereka sampaikan, bukan foto, gambar yang jalan-jalan, foto yang gerak-gerak, itu spam. Tidak ada value yang disampaikan, tidak boleh itu teman-teman sekalian. Ya, saya tegaskan lagi ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita seharusnya Mas Didik? Ya seharusnya teman-teman lihat. Kalaupun teman-teman mau main SEO, lihat. Pakai ahref.com, pakai ubersasis.com boleh, pakai covendor.com boleh. Pakai apapun itu tools yang bisa melihat volume pencariannya, teman-teman lihat. Kalau volume pencariannya ada, berarti ada yang mencari. Kalau ada yang mencari, berarti teman-teman silakan dioptimasi. Itu ya, berarti silakan dioptimasi. Kalau tidak ada volumenya, tidak usah dioptimasi. Nah, cara ngoptimasi gimana Mas Didik? Bikin konten. Konten kalau website berarti tulisan, bikin tulisan yang menarik. Bikin sebaik-baik konten adalah konten yang dapat menyelesaikan permasalahan pengunjung. Gimana caranya orang-orang biar datang, tenang, baca konten kita, atau dalam bentuk video, gimana ya caranya biar supaya orang bisa berlama-lama dari konten yang kita bangun. Makanya orang ya berbuat konten yang baik, berbuat konten yang bagus. Deddy Corbuzier bikin konten yang berkualitas, Deddy Sumargo bikin konten yang berkualitas, Agung Hapsa bikin konten yang berkualitas. Naik lalu lintas trafficnya. Coba tunjukkan sama saya video YouTube isinya gambar yang berjalan-jalan nggak jelas, isinya koma-koma spasi, hasilnya lalu lintas trafficnya jutaan, mana teman-teman? Itu semua nggak ada. Hati-hati teman-teman sekalian. Makanya ketika kita belajar ya, carilah guru yang kira-kira baik dan lain sebagainya. Carilah guru yang kira-kira ada pertanggungjawabannya seperti itu. Ini ada volumenya nggak? Ini ada yang mencari nggak? Itu yang teman-teman optimasi. Kalau bentuk video, bikinlah konten yang baik dan benar. Bikinlah konten yang orang bisa berlama-lama di konten teman-teman sekalian. Kalau tulisan, bikinlah tulisan yang orang lain bisa berlama-lama dari tulisan yang teman-teman bangun. Itu tujuan kita. Ada value yang kita sampaikan, ada nilai yang kita sampaikan. Itu bukan spam, sehingga website kita authority-nya bagus, lalu lintas traffic-nya bagus, ya, kemudian dikenal, jualan kita juga bagus. Harapan kita adalah lalu lintas traffic-nya bagus, permintaannya juga bagus. Permintaannya juga bagus, maka closingannya juga akan bagus. Begitu juga dengan video di YouTube. Traffic-nya juga bagus, maka orang subscribe kita. Orang subscribe kita, orang ngikut kita. Orang komen kita, orang ya melakukan permintaan yang ada di kelas-kelas kita dan lain sebagainya, maka closingannya juga akan besar. Begitu teman-teman sekalian. Maka ayo teman-teman coba jadi content creator, akan ngerasain, akan ngerasa, akan tahu beginilah perjuangan kita bikin konten. Nggak ada yang bisa nyepam menang untuk saat ini. Saya belum nemu orang-orang nyepam yang tidak ada nilainya, tidak ada value-nya, bisa mengalahkan lalu lintas traffic-nya Deddy Corbuzier misalnya, bisa mengalahkan lalu lintas traffic-nya Deddy Sumargo. Mana teman-teman sekalian? Belum terbukti gitu kan? Maka ayo kita lakukan dengan sebaik-baiknya, lakukan dengan yang benar dan yang baik gitu ya. Jangan spam lagi lah ya. Ayo yuk kita main yang baik-baik saja teman-teman sekalian. Saya khawatir ini spam ajarin Mas Didik. Enggak. Saya nggak pernah ngajarin itu lagi ya teman-teman sekalian ya. Cukup kita main gimana konten yang baik dan benar. Begitu teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Bagi teman-teman bertanya, silakan langsung aja bertanya di kolom komentar kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.